selamat datang di channel Gria Laktasi. Senang sekali rasanya pada kali ini saya memiliki kesempatan untuk bisa sharing untuk para bunda. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana tips, bagaimana cara memposisikan bayi dan membantu bayi bisa melekat dengan tepat sehingga harapannya bayi bisa menyusu efektif dan bisa mendapatkan cukup ASI. Kemudian dalam jangka panjangnya ini akan berefek untuk membantu meningkatkan berat badannya itu sesuai dengan seharusnya gitu. Jadi bisa naik sesuai standar kenaikan berat badan. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bundanya harus nyaman terlebih dahulu ya. Jadi pastikan bunda dalam kondisi nyaman. Buat bunda itu senyaman mungkin, serileks mungkin sebelum menyusui ya. Karena bayi itu bisa merasakan apa yang bunda rasakan. Ketika bunda merasa tidak nyaman, kemudian bunda itu merasa apa ya istilahnya tegang gitu ya, bayi itu bisa merasakan gitu. Jadi posisikan bunda senyaman mungkin. Usahakan ada kursi yang ada sandarannya, ataupun kalau di tempat tidur juga boleh, usahakan juga ada sandarannya. Kalaupun duduk di bawah juga ada sandaran, misal tembok gitu ya. Itu yang pertama, jadi bersandar serileks mungkin. Kemudian kaki benar-benar menapak di lantai ya, tidak jinjit seperti ini. Kalau misal kursinya itu terlalu tinggi, bunda bisa menggunakan apa ya, kursi pendek itu, atau istilahnya apa ya, kursi yang biasa kita pakai untuk duduk di bawah yang pendek itu bisa kita manfaatkan untuk membantu menyangga kaki kita agar posisinya itu tidak jinjit. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian tangan usahakan juga ada tempat untuk bersandar ketika misal bunda mulai merasa lelah gitu ya. Jadi itu ada yang membantu untuk digunakan menumpu seperti itu. Nah, setelah bundanya sudah siap dalam kondisi rileks ya, bunda boleh mulai memposisikan bayi bunda. Saya menggunakan peraga ya. Nah, misal boneka ini adalah bayi. Yang pertama, posisikan bayi berada di lengan atau di tangan bawah. Jadi bukan di lengan atau posisi atas di sini, ataupun di siku, yang bukan di ini daerah apa siku kita ya, apa ya istilahnya, celpitan apa ini, celpitan ini bukan ya, jadi agak ke bawah gitu. Nah, agak demikian. Sudah diposisikan seperti ini. Itu yang pertama ya, jadi berada di tangan yang tangan daerah bawah, bukan di daerah lengan atas ya, bukan di daerah ini siku, tapi agak turun sedikit gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bayi ini harus benar-benar menghadap ke badan bunda, perutnya harus nempel di perut bunda ya, otomatis harus seperti ini ya. Nah, dan telinga, bahu, mulai dari kepala, mohon maaf, kepala, telinga, bahu ini ya bisa berada dalam satu garis lurus seperti ini. Jadi benar-benar menghadap ke kita, bukan badannya tengadah seperti ini kemudian kepalanya doang yang menghadap ke bunda, bukan seperti itu ya. Kita coba perumpamakan, misal kita sendiri minum ya, kita minum dengan posisi seperti ini, gelasnya ada di posisi sini, kemudian kita minum, badannya menghadap ke sana. Kira-kira kita bisa nggak menelan secara maksimal? Nah, sama seperti itu yang dirasakan oleh bayi kita. Jadi tadi ya, menghadap semua, mulai dari kepala, telinga, kemudian bahu, ini harus sejajar, semua menghadap ke bunda. Tadi perutnya nempel ke perut bunda ya. Nah, kemudian ini tangan yang sebelah kanan tadi ya, megang sampai daerah bokong seperti ini. Kemudian tangan yang sebelah kiri kita gunakan untuk menarik kaki bayi kita, ditarik kayak didekatkan ke kita, set gitu, kayak diikatkan ke badan kita. Ini tujuannya untuk membantu agar bayi itu bisa membuka mulutnya itu secara lebar gitu. Otomatis dia kalau ditarik gini otomatis kan kayak menengadah gitu ya. Nah, diikatkan seperti ini. Nah,
sudah seperti itu, ya, kemudian wajah bayi, ya posisinya seperti ini. Wajah bayi itu pastikan menghadap ke payudara bunda. Jadi harus benar-benar berhadapan gini, ya, harus berhadapan. Indikator yang bisa kita gunakan adalah hidung bayi, hidung ya, itu berada tepat di depan puting payudara bunda. Jadi seperti ini, gitu ya. Tapi dengan badan tadi yang menghadap ke kita. Nah, kalau sudah demikian, posisinya sudah seperti ini ya. Nah, kita mulai akan memasukkan nih payudara kita ke mulut bayi. Sebelum memasukkan, alangkah atau sebaiknya kita berikan stimulus atau rangsangan dulu. Tujuannya juga membantu bayi bisa membuka mulutnya lebih lebar. Caranya ya, kita keluarkan ASI sedikit dengan menarik seperti ini. Menarik agak lebar, kemudian tekan. Nah, otomatis kan keluar ya ASInya ya. Kita oleskan di area hitam, kemudian di daerah puting. Nah, ini kita gunakan untuk memberikan rangsangan ke bayi kita, ke atas mulut bayi di daerah sini ya. Nah, otomatis kan bayi akan ada refleks, rutin refleks ya, atau kayak membuka mulutnya secara lebih lebar. Nah, ketika bayi sudah membuka mulutnya secara lebar, kita bisa bantu memasukkan payudara kita dengan cara memegangnya dengan huruf C seperti ini, seperti huruf C. Atau huruf U juga boleh seperti ini ya. Nah, dipegang sama ini jempol, kemudian 3 jarinya kita bantu untuk gini, megang ditempelkan di dada. Nah, kita bantu masukkan. Nah, biasanya yang terjadi adalah kita ikut membungkuk seperti ini. Nah, itu sebaiknya dihindari. Yang benar, bayinya yang kita bawa mendekat ke kita, ini ya. Jadi, bukan kita yang bungkuk seperti ini, tetapi bayinya lah yang kita bawa ke kita. Nah, kenapa dihindari untuk kita membungkuk? Karena kan di daerah tulang-tulang belakang ini terdapat saraf-saraf yang membantu untuk pengeluaran hormon oksitosin, yang mana si hormon oksitosin ini bertugas untuk membantu pengeluaran ASI ya. Kalau misalkan hormon prolaktin kan tujuannya untuk memproduksi. Nah, si hormon oksitosin ini tujuannya untuk membantu pengeluaran ASI. Jadi kalau kita tegang ya, otomatis oksitosinnya nggak bisa bekerja, nggak bisa keluar, nggak bisa rilis gitu. Jadi harapannya kita tetap rileks seperti ini. Bayinya kita bawa ke sini ya, kita masukkan. Ketika bayi sudah sudah mendapatkan payudara dan posisinya sudah tepat, yaitu area hitamnya sebagian besar sudah masuk ya. Itu tangannya yang sebelah kiri tadi yang kita gunakan untuk membantu memegang payudara bisa kita lepas, kemudian kita bisa bantu gunakan untuk menyangga bayi kita agar bayi ini merasa lebih nyaman ya, seperti dipeluk bunda, kemudian bunda juga lebih nyaman, tidak capek gitu. Nah, kalau misalkan nih bunda merasa seperti ini juga merasa capek, boleh dibantu bantal untuk membantu menyangga tubuh bayi, tapi di bawah tangan bunda ya, bukan berada di bawah tubuh bayi bantalnya. Kebanyakan kan bayinya diletakkan di bantal baru kita angkat. Nah, sebaiknya bayi itu benar-benar badannya nempel ke kita, harapannya ya. Kemudian kalaupun bayi sedang menggunakan sarung tangan, itu harapannya juga bisa dilepas. Agar apa? Agar bondingnya tuh lebih maksimal gitu. Bayi juga bisa mengekspor, belajar banyak hal ya. Dengan dia menyusui itu otomatis dia akan istilahnya itu tangannya meraba-raba payudara. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pembelajaran dia gitu. Jadi sebaiknya tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian tangan satunya berada di bawah ketiak kita gitu ya. Harapannya seperti itu. Itu untuk posisi yang perlu diperhatikan. Dengan mencoba untuk menjalankan beberapa hal yang harus diperhatikan tadi, itu harapannya bisa membantu bayi itu bisa melekat dengan baik ya gitu. Nah, kemudian untuk melihat apakah bayi tersebut sudah melekat dengan baik, dengan tepat atau belum, itu ada beberapa hal yang bisa kita evaluasi. Yang pertama adalah areola atau area hitam payudara ini
masuk sebagian besar di mulut bayi. Tidak harus semua ya, karena kan daerah hitam daerah hitam payudara setiap orang itu tidak sama ya. Jadi yang terpenting sebagian besarnya masuk gitu ya. Hanya terlihat sedikit seperti itu. Kemudian mulut bayi terbuka lebar ya, kemudian bibirnya itu terlipat keluar atau seperti ndoer. Jadi ini ke atas gini, yang bawah juga ndoer ke bawah gitu. Itu kita bisa evaluasi, oh ini bayinya sudah bisa melekat dengan baik gitu. Kemudian yang terakhir ya, bukan yang terakhir, jadi ya intinya yang terakhir itu adalah dagu bayi itu menempel ya, dagunya menempel di payudara bunda gini. Nah, dagunya nempel, jadi bunda boleh nih minta bantuan suami atau orang-orang terdekat untuk membantu melihat kira-kira tuh dagu bayi ini sudah menempel atau belum ya di payudara bunda, seperti itu. Nah, ini bukan inti, tapi salah satu yang bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi juga adalah pipinya menggembung ya. Jadi salah satu juga bahan yang bisa kita jadikan indikator untuk evaluasi apakah bayi tersebut sudah bisa melekat dengan baik atau tidak, itu ketika menyusu pipinya itu menggembung gitu ya, bukan mengerucut seperti gitu ya, terus tidak ada suara gitu. Itu berarti dia sudah bisa mendapatkan ASI yang cukup gitu. Tapi kalau masih dia mengerucut kayak minum di sedotan atau lewat botol, berarti dia melekatnya masih belum baik, bisa kita reposisikan untuk dia bisa melekat dengan baik, seperti itu. Nah, demikian itu tadi yang dapat saya sampaikan, semoga mudah untuk dipahami ya. Saya boleh ya evaluasi sebentar ya. Jadi bunda harus nyaman terlebih dahulu, pastikan dia daerah belakang tulang belakang ini bisa rileks gitu, jadi ada sandarannya, tangan ada sandarannya, kemudian kaki itu usahakan benar-benar bisa menapak di lantai, tidak jinjit seperti ini itu ya. Jadi bundanya harus rileks, harus nyaman, itu yang paling penting itu dulu. Kemudian mulai memposisikan bayi. Ingat, memposisikan bayi itu tidak berada di siku, ditekukan ini, melainkan agak ke bawah, jadi ke lengan bawah ya, jadi agak ke sini itu boleh seperti itu. Kemudian pastikan badan bayi ini menghadap ke bunda ya, perutnya nempel di perut bunda. Kemudian mulai dari kepala, kemudian telinga, bahu ini berada dalam satu garis lurus, nggak ada kepalanya seperti ini atau badannya seperti ini, kepalanya yang noleh doang, tidak seperti itu ya. Bokongnya kita pegang pakai tangan kanan kita, atau kalau misal kita menyusunya sebelah sini ya sebelah sini gitu ya. Nah, kita pegang seperti ini. Kemudian kaki jangan lupa ya diikatkan kayak ikat pinggang gitu, diikatkan ke badan kita biar dia tadi bisa membuka mulutnya itu lebih lebar, kan cenderung menengadah ya, otomatis kalau ditarik gitu dia akan dangak gini. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi tadi sudah ya ikat pinggang, jadi wajah bayi ini harus menghadap ke payudara bunda, harus benar-benar berhadapan gini. Indikatornya tadi adalah hidung berada tepat di depan puting, seperti itu. Sebelum menyusui, usahakan untuk selalu memberikan rangsangan atau stimulus ya. ASI dikeluarkan sedikit, dioleskan ke daerah area hitam ataupun ke puting. Kemudian didekatkan ke misalkan bibir atas bayi ya, sampai bayi itu ada efek routing refleks mencari-cari ataupun mulutnya terbuka lebar. Kalau sudah mulutnya terbuka lebar, barulah kita masukkan payudara kita dengan cara tadi ya, megangnya itu bukan C yang di deket sini, deket area hitam atau deket areola, bukan di sini, ataupun bukan bentuk C atau bentuk menggunting seperti ini ya, melainkan adalah C yang seperti ini, digepengkan gini. Kenapa kok tidak di deketnya tidak boleh di dekat area hitam ataupun tidak boleh menggunting? Karena kalau kita bisa lihat ya dari dari boneka payudara ini, di daerah-daerah yang kita kayak dipegang gunting gini, atau kalau C-nya terlalu dekat dengan area hitam,
itu dapat menghambat aliran-aliran ASI ya. Harapannya kita membantu menyangga payudara untuk dimasukkan ke mulut bayi, tetapi tidak mengganggu aliran ASI yang akan masuk ke mulut bayi. Jadi megangnya seperti ini ataupun boleh juga seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kan posisinya seperti ini ya. Nanti tangannya ini kita biar lebih kuat kita tempelkan ke badan kita. Nah, kita masukkan ke bayi, mulut bayi seperti itu ya. Itu beberapa posisi yang harus kita perhatikan. Pelan-pelan ya. Ini tidak bisa langsung sekali 2 kali latihan, sekali 2 kali terus langsung bisa melekat dengan baik. Tidak seperti itu, perlu proses juga gitu. Tetapi biasanya Bunda, kalau sejak awal itu posisi pelekatannya itu sudah sesuai, ini biasanya lebih gampang gitu. Ini akan seterusnya akan lebih mudah. Tetapi kalau bayi itu dari awal pelekatannya itu tidak maksimal, nah itu biasanya kalau tidak segera tidak segera diperbaiki, itu akan bisa berlanjut. Nah, efeknya kalau sudah berlanjut, bayi itu akan cenderung seperti mengenyot, tapi dia cuman menarik-narik aja puting ataupun payudara Bunda, karena dia merasa tidak ada ASI yang keluar atau tidak maksimal, ASInya nggak bisa kencang gitu. Beda ya kalau dia bisa, area hitam kita itu bisa masuk sebagian besar di mulut bayi, itu otomatis tuh akan lebih kenceng gitu, kayak ditekan-tekan gini ya. Karena ketika bayi itu cuman menyusu di puting ya, cuman gantung atau di putingnya aja, itu dia nggak bisa dapat ASI, mengeluarkan ASI yang banyak, karena memang di daerah puting di tengah-tengah ini tuh nggak ada saluran ASI-nya gitu, nggak ada apa-apanya. Makanya harapannya bisa sebagian besar area hitam ini ditekan. Kita juga boleh nih awal-awal untuk membantu misalkan ya, seperti itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan Bunda masih mengalami kesulitan, Bunda boleh menghubungi konselor menyusui yang ada di kota Bunda atau di daerah Bunda ya, ataupun Bunda juga boleh menghubungi Gria Laktasi ya, ada di Instagram Gria Laktasi. Nanti bisa untuk reservasi, bisa kita bantu untuk memperbaiki bagaimana posisi dan perlekatannya, seperti itu. Nah, kalaupun sudah dicoba berkali-kali di rumah mempraktekkan tadi ya, tetapi kok masih belum bisa maksimal, atau bayi itu menyusu lepas, boleh juga segera diperiksakan, misalkan ke konselor menyusui, atau bisa ketika kontrol ke dokter anaknya, boleh sekalian diperiksakan apakah ada penyulit menyusu dari bayi atau tidak. Penyulit itu beberapa di antaranya adalah lip tie atau tongue tie, seperti itu. Nah, itu saja dari saya, sampai ketemu lagi ya nanti di sesi sharing berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa share ke orang-orang tersayang ya. Kemudian sampai jumpa lagi di video